Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Jadi di video kali ini kita akan membuat aquascape ya. Dimana di sini saya masih pemula, masih awal dan sama sekali belum paham mengenai tentang aquascape ya. Tetapi karena ada hobi saya dan niat saya untuk membuat seperti itu, karena saya dari dulu mempunyai impian, bisa dikatakan kayak hobi sekedar gitu ya, sekedar ada hobi tiba-tiba datang hobi seperti itu. Dan di sini saya berniat untuk membuat aquascape karya saya sendiri. Jadi harganya untuk membuat aquascape bukan. Jadi harga untuk membuat aquascape itu bisa dikatakan mahal ya teman-teman. Jadi harus betul-betul dana yang banyak. Tetapi di sini saya akan menggunakan dana yang murah dan hemat dana gitu. Jadi saya akan mempergunakannya dan mungkin mempunyai ide untuk membuat aquascape karya saya sendiri. Nah, jadi di sini untuk bahan-bahannya akuarium ukuran kecil bisa, besar bisa. Dan di sini saya karena kos-kosan, jadi di sini saya mempunyai akuarium kecil atau mini akuarium. Jadi akuarium ini akuarium mini, terus terumbu karang, bukan terumbu karang, maksudnya apa? Karang jahe, pasir malang yang berwarna hitam, dan rumput warna hijau plastik atau rumput mainan ya. Jadi di sini sudah saya sediakan ya bahan-bahannya yang saya sebutkan tadi, rumput mainan atau rumput plastik atau rumput palsu, terus pasir malang berwarna hitam, karang jahe, terus satu lagi ada yang lupa saya teman-teman, lem Alteco, tambah satu lagi kapas. Nah, jadi beberapa bahan ini kita akan buat secantik mungkin, semenarik mungkin aquascape-nya. Nah, jadi di sini saya berencana untuk membuat aquascape-nya itu ada pohonnya gitu teman-teman. Jadi kayak mungkin teman-teman pernah lihat ya aquascape yang ada pohon bonsai. Jadi pohon bonsai itu sangat mahal ya dibeli, atau harganya itu dijual sangat mahal. Dan di sini saya tidak mempunyai dana atau tidak mempunyai budget untuk membelinya itu. Nah, karena saya tidak mempunyai budget, jadi di sini saya mempergunakan budget saya yang seadanya. Jadi di sini saya menggunakan karang jahe. Dimana karang jahe ini kan bentuknya seperti jahe kecil-kecil, dan di sini saya akan saya bentuk seperti pohon, menyerupai pohon. Dan di sini akan saya menggunakan lem Alteco dan menggunakan kapas. Jadi kapas ini untuk perekat, dan lem Alteco ini sebagai perekatnya. Jadi yang kapas ini untuk menambah biar rekat lagi gitu ya teman-teman. Jadi karang jahenya itu bisa rekat ya. Jadi sesama karang jahe itu bisa rekat, dan disitu nanti saya akan bentuk ya sedemikian rupa, atau mungkin sesuai dengan ide yang saya hasilkan nanti ya teman-teman. Dan di sini mungkin cara untuk membuatnya itu mungkin saya persingkat karena saya tidak mempunyai banyak waktu ya teman-teman. Di situ saya tidak kepikiran ya sama sekali untuk membuat videonya. Tapi setelah saya pikir-pikir, kenapa nggak saya harus videokan gitu ya. Tapi karena pohon atau karang jahenya sudah saya bentuk seperti pohon, sudah jadi, di situ saya baru berpikir untuk merekam video atau untuk membuat video. Tapi pohon yang terbuat dari karang jahe itu sudah jadi ya. Jadi pas ketika sudah jadi karang jahenya atau pohon dari karang jahenya, di situ saya baru merekamnya. Kenapa? Karena saya tidak kepikiran ya. Karena saya mengerjakan itu di malam hari dan kayak terburu-buru gitu ya. Jadi kayak nggak ada waktu atau nggak sempat gitu. Dan pas sudah jadi di situ saya rekam gitu. Jadi mungkin videonya akan dipersingkat ya. Nah, jadi sebelum kita ke video untuk bukan pembuatan ya, untuk melihat pohon karang jahe hasil karya saya sendiri, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like dan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, dan dukung terus channel ini agar teman-teman dapat video-video terbaru dari saya. Dukung terus ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini adalah karang jahe ya. Dimana karang jahe ini saya beli di toko
jual ikan, dan di situ saya beli dengan seharga per kilonya itu 10.000. Nah, dan di sini saya bentuk sedemikian rupa menyerupai bonsai KW kita katakan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan lem Alteco dan busa dan karang jahe, dan ini adalah rumput palsu ya, saya beli dari Toserba, dan hasilnya seperti yang teman lihat sekarang ini ya. Inilah hasil karya saya sendiri, ide-ide saya sendiri ya teman-teman, untuk menghemat biaya atau dana. Nah, dan di sini sudah saya susun di aquascape saya ya. Mungkin aquascape saya ini sangat kecil, dan di sini saya persingkat karena saya tidak banyak waktu ya, bisa dikatakan tidak banyak waktu, dan saya akan persingkat ya. Dan di sini saya sudah susun rapi sedemikian rupa, dan itu adalah tanah, bukan tanah ya, melainkan itu adalah pasir malang ya yang berwarna hitam, saya beli di toko akuarium. Dan bonsainya sudah saya masukkan ya, hasil karya saya sendiri, dan itu karang jahenya saya susun sedemikian rupa, apalagi ditambahi dengan rumput palsunya itu mungkin biar ada kesan-kesan hijaunya ya teman-teman. Ya, cukup menghemat dana dan tidak membuat kita jadi pusing ya, dan di sini cukup bagus lah. Nah, dan di sini sudah saya isi air ya, dan di sini saya isi air, dan di sini rencananya saya mau masukkan air lagi. Jadi saya seperti yang saya bilang tadi itu, saya mempersingkat waktu ya, karena saya ya bisa dikatakan waktu saya cuma sedikit ya teman-teman. Jadi sini saya mengisinya dengan penuh, dan ini belum bisa diisi dengan ikannya ya teman-teman, atau belum bisa kita masukkan ikannya, karena di sini kita harus menjernihkan airnya atau menetralisiskan airnya. Yes, mungkin seperti itu ya teman-teman, agar airnya itu jernih dan mungkin lebih elegan atau lebih dipandang itu lebih enak lagi ya teman-teman. Nah, itu adalah filter sekalian bisa membuat gelembung udara ya, dan yang saya pegang itu adalah mesin aeratornya, dimana nanti selang bening ini akan disatukan atau disambung ke si penyaring atau yang menghasilkan gelembung aeratornya teman-teman. Jadi itu sekalian menyaring kotoran dan bisa mengeluarkan gelembung udara ya teman-teman. Jadi dia dua fungsi ya. Jadi di sini harus kita pasang terlebih dahulu, kita cocokkan, dan di sini kita akan masukin ke dalam aquascape-nya agar airnya itu terlihat jernih, dan kotor-kotoran yang masih ada di dalam akuarium itu akan disedot oleh si penyaring atau bisa dikatakan gelembung atau aeratornya ya teman-teman. Jadi kita akan biarkan dia maksimal itu, karena air yang di aquascape saya ini masih bisa dikatakan bersih ya teman-teman, jadi tidak terlalu lama. Kita akan menunggunya sekitar 2 jam, kurang lebih 2 jam ya teman-teman, untuk menghasilkan airnya lebih jernih lagi. Dan setelah nanti airnya sudah jernih, kira kurang lebih 2 jam, kita baru boleh mengisi ikan-ikan tersebut ya teman-teman, atau ikan hias tersebut. Oke, jadi di sini saya akan colokkan dan kita akan menunggu hasilnya teman-teman. Nah, jadi di sini mesin aeratornya sudah hidup dan sudah bekerja ya. Jadi di sini kita akan maksimalkan ya gelembung atau mesin aerator itu full ya, full mengeluarkan gelembung, atau biar lebih keras atau kuat lagi untuk mengisap kotoran yang ada di dalam aquascape tersebut ya teman-teman. Jadi kita akan menunggu seperti yang saya bilang tadi, sekitar kurang lebih 2 jaman ya teman-teman, karena airnya tidak terlalu kotor ya, bisa dikatakan bersih.
Oke teman-teman, jadi airnya sudah bening dan sudah bersih ya. Jadi teman-teman bisa lihat langsung ini ya perubahannya dari yang tadi dan yang sekarang. Jadi di sini perbedaannya sih cuma ada lampunya ya, tapi airnya sudah jernih ya. Beda sama yang tadi ya, cuma ditambahkan ada lampunya biar lebih terang lagi. Jadi di sini airnya sudah jernih dan sudah bersih ya, karena sudah diisap oleh filter aerator tadi ya. Dan di sini kita akan masukkan ikannya ya. Jadi ikannya akan kita masukkan secara bersamaan. Nah, jadi di sini ikannya sudah saya masukkan dan di sini airnya sudah bersih dan jernih, dan teman-teman bisa nilai gimana ya aquascape buatan saya sendiri, karya saya sendiri, dari segi pohonnya, karang atau karang jahenya, dari tanah dan rumput-rumput apanya. Dan di sini kita akan lihat secara detail atau secara dekat ya teman-teman. Di sini saya sangat senang dan sangat gembira, girang gitu. Kenapa? Karena saya ini hasil karya saya sendiri. Saya bisa membuat dan saya bisa memenuhi kebutuhan kemauan saya gitu. Jadi seakan-akan bukan seakan-akan ya. Jadi di sini saya berimpian gitu, pengen sekali punya akuarium dan bisa saya buat. Kenapa orang bisa buat seperti itu, tapi kenapa saya tidak bisa? Jadi saya berpikir, saya pasti bisa. Dan di sini saya punya ide, dan hasil ide yang ada di pikiran saya itu akhirnya telah tercapai atau telah terbukti, dan hasilnya di depan saya sekarang ini ya teman-teman. Dan hasilnya sangat memuaskan dan menghemat biaya, karena di sini bisa dikatakan tidak terlalu mahal biaya yang diperlukan ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa jenis ikan ya, tapi karena saya masih pemula, saya belum tahu ya jenis ikan ini apa-apa. Tapi saya beli untuk mengisi aquascape saya untuk menambah keindahan. Oke guys, jadi itulah untuk pembuatan, bukan untuk pembuatan aquascape, melainkan di situ saya skip karena saya tidak banyak waktu. Saya ngerjakan itu di tengah malam dan hasilnya seperti yang teman lihat tadi ya. Ya, hasilnya sangat memuaskan dan saya senang dan puas gitu dengan hasil karya saya sendiri, dengan cantik dan indah untuk dilihat ya teman-teman untuk aquascape-nya. Jadi yang seperti teman lihat di belakang saya, inilah aquascape yang kita lihat tadi atau yang kita buat tadi ya. Jadi di atasnya itu ada lampu Philips, bukan lampu Philips, melainkan lampu ya, bola lampu LED ya, LED dia, jadi LED warna putih. Jadi ya mungkin biar ada pencahayaannya untuk akuariumnya biar lebih terang lagi gitu. Dan itu lampunya saya buat gitu karena saya masih belum mempunyai dana atau untuk budget untuk membeli lampu yang panjang yang bisa dilengketkan di akuariumnya. Kemungkinan saya akan rombak lagi ke depan harinya. Jadi ya untuk anak kos-kosan atau anak rantau, atau ya mungkin bisa ya dengan budget atau dengan aquascape seperti ini mungkin cocok untuk pemula. Jadi di sini saya pemula menggunakan aquascape ini ya, dan saya sama sekali belum paham dan belum tahu gitu. Jadi saya cuma kepengen saja untuk membuatnya seperti ini dan hasilnya seperti ini teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, dan jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like dan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, dan dukung terus channel ini agar teman-teman dapat video terbaru dari saya. Dan sampai jumpa.